Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 8 Agustus tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-18 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan orang. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 13, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 7 dan ayat 12 sampai dengan 13. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 49b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 15 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 10 sampai dengan 14. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 7 ayat 1 sampai dengan 23. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 15 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 10 sampai dengan 14. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini tidak sedang berbicara tentang higienitas atas kesehatan. Mengingat apa yang dijadikan alasan oleh beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem untuk mempermasalahkan para murid yang tidak membasuh tangan sebelum makan bukanlah masalah higienitas dan kesehatan, tetapi masalah adat istiadat yang berkaitan dengan kenajisan. Menurut tradisi Yahudi, ada banyak sekali barang yang najis, seperti makanan. Kita bisa lihat dalam kitab Imamat 11 ayat 1 sampai dengan 47. Binatang mati, kita bisa lihat dalam kitab Imamat 5 ayat 2, kitab Imamat 11 ayat 24 sampai dengan 28, dan kitab Imamat 17 sampai dengan 15. Kemudian seperti mayat atau tulang, kita bisa baca dalam kitab Bilangan 9 ayat 6 sampai dengan 7 dan kitab Bilangan 19 ayat 11 dan 16. Bisa juga seperti kuburan. Kita bisa baca dalam kitab Bilangan 19 ayat 16, penyakit kusta dalam kitab Imamat 13 ayat 3 dan 11 dan kitab Bilangan 5 ayat 2 dan 3, atau lelehan dari tubuh, misal darah haid. Kita bisa baca dalam kitab Imamat 15 ayat 2 dan kitab Bilangan 5 ayat 2. Dari wanita bersalin, kitab Imamat 12 ayat 2 dan lain-lain. Kejadian itu menular. Penajisan itu pun dianggap menular, maka setiap orang yang menyentuh orang atau barang yang najis akan ikut menjadi najis. Sehingga hidup menjadi sangat kompleks dan penuh beban karena semua orang boleh dikatakan najis. Entah dirinya sadar atau tidak, tahu atau tidak. Nah, situasi semacam inilah yang hendak dibongkar oleh Yesus Kristus, di mana ia hendak membebaskan para pengikutnya dari hukum dan adat istiadat yang membebani
dan membuat hidup menjadi tidak menyenangkan dan bahagia. Yesus Kristus menegaskan bahwa menyentuh sesuatu yang najis itu tidak membuat orang ketularan najis, sehingga ia menyentuh dan menyembuhkan orang sakit kusta, sebagaimana kita bisa baca dalam kitab Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16, membiarkan diri disentuh wanita yang sakit pendarahan. Kita baca dalam Injil Lukas 8 ayat 44 sampai dengan 48, dan menyentuh mayat dan membangkitkan orang mati dalam Injil Lukas 7 ayat 14 dan Injil Lukas 8 ayat 54. Bagi Yesus Kristus juga tidak ada makanan yang haram dan menajiskan, sebab bukannya masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kita bisa baca dalam Injil Matius 15 ayat 11. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus menegaskan bahwa yang membuat orang itu najis sehingga dirinya kotor, tercemar, tidak bersih dan tidak suci bukanlah makanan yang dimakannya, tetapi hal-hal jahat yang keluar dari mulut. Kata-kata tidak baik yang kita ucapkan seperti sumpah serapah, umpatan, penghinaan, kutukan, ungkapan kebencian atau kemarahan yang lain, itulah yang menajiskan kita. Pada zaman sekarang, hal itu tidak hanya terjadi melalui kata-kata lisan, tetapi juga apa yang kadang, bahkan bisa jadi sering, kita tulis di ruang publik, misal di Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, maka kita harus berhati-hati dalam berkata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, supaya jangan menjadikan kita sendiri najis, sehingga dijauhi dan dihindari orang lain. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.